Oke, selamat pagi, siang, dan malam Pak Agung dan teman-teman SISDM. Perkenalkan, nama saya Fadlan Hashim dengan NPM 106652215. Kali ini kita sudah sampai ke lab 9 mengenai expense, yaitu pengeluaran. Nah, jadi di lab ini kita akan belajar tentang tata cara mengajukan pengeluaran secara sistematis menggunakan modul expense. Oke, langsung saja ya. Jadi pertama-tama pastikan sudah melakukan duplikasi database dari lab sebelumnya dengan memberikan nama npm_expense. Seperti ini ya. Jadi saya menduplikasikan dari lab time off yang lab 8. Lalu pastikan sudah mengaktifasi 3 modul berikut, yaitu purchase, expense, dan Odoo 16 full accounting kit. Nah, untuk yang ketiga ini yang accounting itu adalah modul ekstra, jadi pastikan sudah menginstal dan melakukan konfigurasi seperti di lab-lab sebelumnya. Next, jika sudah, kita harus memberikan hak akses kepada 5 user berikut, yaitu Atala sebagai admin, Petra sebagai admin, Hani sebagai team approver, HR sebagai team approver, manager HR yaitu Hana, lalu user saya yaitu Siti tanpa akses apapun pada modul expense. Ini adalah hasilnya untuk Atala, ini expense administrator, lalu untuk Petra juga ini administrator, Hani juga Hani tim approver, terus Hana ini tim approver, dan Siti ini adalah tanpa akses apapun, maksudnya basic default, jadi tanpa akses lebih. Lalu juga pastikan udah mengatur expense approver pada Siti sebagai Hana, karena Hana nanti akan yang approve laporan yang diajukan oleh Siti. Next, kita akan membuat expense products dan expense account. Jadi login sebagai Petra, yaitu purchasing coordinator. Lalu masuk ke halaman chart of accounts pada menu configuration di modul accounting. Sini seperti tampilannya. Lalu kita tekan tombol new, maka kita dapat membuat sebuah expense account yang baru. Yaitu di sini saya tambahkan sebagai general affairs, yaitu kodenya GA dan NPM. Dengan type expense, currency-nya IDR, taxes-nya purchase, dan tax-nya business travels. Karena nanti kita case-nya adalah sebuah perjalanan bisnis. Oke, lanjut, kita masih sebagai Petra, masuk ke modul purchase, lalu beralih ke menu products dan submenu products, maka akan dapati halaman seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah expense product. Tambah ada sekitar 4 ya. Jadi ini untuk yang penginapan. Lalu ya ini masih penginapan, lalu kita juga ada tiket perjalanan, lalu ada konsumsi, dan lalu ada akomodasi kendaraan. Ya. Jadi ini ada product type, service, lalu ada can be expense, produk kategori itu, dan ada internal reference. Nah, jika sudah, kita akan berperan sebagai staff HR General Affair. Nah, kita login sebagai Hani, lalu kita buat expense nih. Yang pertama kita bikin Happy Hotel. Oh ya, pastikan sudah mengakses menu expense dan create tombol new. Sini Happy Hotel, kita assign Siti sebagai employee-nya, total 1 juta, kategorinya adalah penginapan yang tadi. Ini merujuk ke expense product yang tadi. Lalu ada bill reference, ini ada expense date-nya, kapan digunakan. Lalu ada account-nya, ini yang tadi ya, expense account, yaitu general affairs. The same also applies for tiket pesawat Jakarta Makassar dengan nominal sekian, dan Siti sebagai employee-nya. Lalu taksi bandara dengan tipe kendaraan, lalu ada tiket lagi, ini sebagai tiket perjalanan dengan harga sekian. Oke, lalu ada makan malam dengan, ini belum diupdate, tapi nanti saya akan update mediumnya ya, karena ini sudah tadi masih kosong pas di SS, tapi sudah diisi sebagai ini konsumsi, kategorinya expense product yang konsumsi. Oke, lanjut, kita sampai ke sini. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Semuanya masih tuh submit ya, karena nanti yang submit adalah Siti.
Oke, lanjut. eh Kita akan login sebagai Siti, lalu buka modul expense dan beralih ke my expense dan buka menu my reports. Nanti kita akan membuat sebuah report baru. Nah, sini tekan tombol new dan hasil akan seperti ini. Tambahkan namanya sebagai perjalanan dinas NPM, lalu manajer Sinta by default, dan add line untuk menambahkan expense yang tadi sudah dimasukkan oleh Hani. Di sini kita milih semuanya ya, makan malam dan bla bla bla, ada happy hotel dan lain-lain. Totalnya adalah 4.250. Tekan select untuk memasukkannya jadi seperti ini. Jika sudah siap nih, submit to manager. Nanti di sini kita akan login sebagai Hana, yaitu manajer HR yang tadi sudah di set sebagai expense approver-nya Siti. Nah, Hana telah setuju nih, maka Hana akan menekan tombol ini ya, Hana udah login, lalu Hana akan menekan tombol approve. Nanti akan berubah statusnya menjadi approve seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan login sebagai Atala untuk melanjutkan proses laporan pengeluaran dengan masukkan laporan tersebut ke jurnal perusahaan. Nah, kita dapat menggunakan tombol post journal entries yang ada di sini. Nah, nanti ketika ditekan maka akan menjadi seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita perlu mencatat pembayaran reimburse kepada karyawan, karena perusahaan perlu membayar kembali pengeluaran yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan laporan yang diajukan. Jadi caranya kita menekan register payment, nanti akan muncul pop up seperti ini. Tambahkan dulu bank account-nya. Sini banknya itu adalah bank ASI-SDM. Sorry, ini pas di SS juga kayaknya belum ke-update, belum diisi, tapi ini udah diisi sebagai bank ASI-SDM NPM digit terakhir, 3 digit terakhir. Lalu account number NPM, account holder Siti, dan holder name-nya itu inisial Siti. Lalu ketika sudah, lengkapi lagi form yang ininya, yaitu bank, manual, dengan nominal sekian, payment date pada tanggal mengerjakan lab, dan lain-lain. Create payment, maka hasilnya sudah menjadi paid. Artinya Siti telah menerima pembayarannya, menerima reimburse-nya gitu. Jadi seperti itulah flow ketika seseorang mengajukan pengeluaran sampai akhirnya disetujui dan dapatkan reimburse-nya. Oke, next kita akan melihat visualisasi database. Jadi pertama unduh dulu aplikasi DB Visualizer, lalu tambahkan koneksi baru yaitu create a database connection. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sesuaikan saja dengan config masing-masing. Servernya apa, portnya apa, database-nya apa, usernya siapa, passwordnya siapa. Lalu tekan ping server untuk mengecek apakah sudah sesuai, dan jika sudah sukses maka dapat dilakukan connect gitu. Nah, ini contoh tabel yang berhubungan dengan lab expense, tapi ini nggak kelihatan ya karena banyak banget. Jadi di bawahnya ada tabel yang lebih jelas, tapi kita potong-potong. Misalnya ini ada HR expense berrelasi dengan berbagai macam table. Oke, tapi ini kan kurang kelihatan ya. Jadi coba kita buka ininya ya, aplikasinya. Kita ganti dulu screen-nya. Oke. Ya. Sudah terlihat ya. Oke. Mana? Nah ini. Ya, jadi di sini kita bisa lihat. Jadi ada table HR expense. Nanti ini dia ada atribut employee ID, product ID, company ID, currency ID. Nah, ini semuanya ini adalah foreign key ya. Jadi HR expense ini pertama berrelasi dengan HR expense sheet, and then setelah HR expense sheet itu dia berrelasi dengan IR attachment, and then juga ada produk. Nah, ini produk, barcode ini default code seperti ini adalah expense product ya. Ada rest company, ada rest currency, ada rest users. Oke. Lalu di sisi kiri ini HR expense berrelasi dengan what is this? WOM. Ya.
habis itu ada account move line, expense tax, ini juga tadi kan ada ya tax, lalu ada expense approve duplicate, lalu ada expense refuse wizard. Oke, ini agak saya kurang tahu sih kalau yang ini, tapi ini ada expense split, lalu ada account, dan ada ini yang gede nih, HR employee, yaitu employee itu sendiri. Kurang lebih seperti itu sih garis besarnya. Ada employee, ada expense, ada expense sheet, habis itu ada product. Kurang lebih itu ya garis besarnya, table-tablenya employee, expense, product, seperti itu. Oke, artinya ada banyak sih ini tabelnya, banyak banget. Mantap. Oke, kita balik lagi ya ke Medium. Ganti dulu screen. Oke. Ya. Lalu untuk pertanyaan, perbedaan antara expense product dan expense aja. Jadi ini simpelnya, kalau expense product tuh dia masih kayak bentuknya kategori gitu, jadi masih abstrak, masih general. Misalnya kayak meal, ada tiket, penginapan, jadi hanya sebatas kategori. Lalu untuk expense aja itu merupakan faktual, bentuk nyata dari sebuah expense product. Misalnya ada expense product tiket perjalanan, maka expense-nya adalah contohnya tiket pesawat dari Jakarta ke Makassar, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika persetujuan yang diajukan itu ditolak oleh manajer. Ya, mungkin kalau di Odoo ini ada button reset to draft, jadi kita bisa mengupdate ketika ada kesalahan input supaya dapat direvisi dan dapat disetujui oleh manajer. Lalu untuk alasan yang umum ditolak, alasan umum yang mendasari manajer menolak adalah misalnya buktinya kurang memadai, anggaran terlalu mahal melebihi yang diberikan oleh perusahaan, pembelian barang atau penggunaan jasa yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan, atau aktivitas yang dilakukan oleh karyawan tapi tidak align dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan, seperti itu. Lalu untuk 3 pengeluaran lainnya yang mungkin dilakukan oleh divisi HR adalah ya seleksi, itu membutuhkan biaya, misalnya untuk marketingnya, lempar sana sini job posternya, terus juga untuk interview dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah pelatihan karyawan. Of course, sebagai HR pasti ada program untuk meningkatkan kualitas karyawan. Dan yang terakhir adalah program rekrutasi karyawan. Jadi misalnya ada employee of the month, employee of the year. Jadi perusahaan memberikan hadiah kepada karyawan-karyawan yang oke performanya, supaya mereka lebih semangat dan membuat orang lain termotivasi, seperti itu. Oke, jadi refleksi pada lab ini 3 hal yang mendasari, 3 hal yang utama yang saya pelajari di lab ini adalah saya mengetahui tata cara pengajuan pengeluaran dari awal hingga akhir setujui pada sebuah perusahaan. Lalu juga mengetahui ada berbagai macam jenis pengeluaran yang mungkin ada di perusahaan, seperti konsumsi, perjalanan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam proses pengajuan pengeluaran oleh karyawan. Jadi ya ada, tadi kan ada banyak ya, ada HR, ada general affair, ada user sendiri, ada dan lain-lain gitu. Ada purchasing coordinator juga. Seperti itu. Mungkin karena kita udah sampai akhir, saya tutup tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon feedbacknya bila terdapat hal-hal yang dapat diperbaiki. Oke. Ya, terima kasih.